Hanya sedikit menambahkan bahwasanya hubungan antara agama dengan pemilu itu sebenarnya apa? Agama dan pemilu ataupun pilkada ataupun politik itu apakah bisa dipisahkan atau harus berdiri sendiri? Sebagian pihak ada yang mengatakan bahwasanya antara agama dengan politik itu tidak boleh dicampur adukan. Kedua entitas ini berdiri sendiri, agama tersendiri, politik tersendiri. Akan tetapi sejujurnya kedua entitas ini tidak bisa dipisahkan karena keduanya itu pasti saling berhubungan. Agama sebagai penjaga moral, sedangkan politik sendiri sebagai yang kita kenal banyak intrik-intrik politiknya, saling tikung, saling salib, menghalalkan segala cara, itu adalah politik. Nah, agamalah penjaga moralnya. Bagaimana politik itu bisa sopan, bisa halus, bisa sesuai dengan syariat Islam, di mana kita sebagian besar beragama Islam. Jadi jangan sampai politik itu, pemilu itu, pencalonan gubernur ataupun bupati itu menjadi ajang saling hujat menghujat. Dan disitulah peran agama yang sebenarnya. Karena kalau agama masuk ke dalam politik, pihak-pihak politik akan bisa mengerem tindakan-tindakannya. Akan tetapi kalau aktor-aktor politik tidak mengenal agama, memisahkan jauh-jauh agama ke menara gadingnya, ke masjid, ke musola, ke pondok pesantren, maka politik akan semakin kotor. Padahal kita sebagai umat Islam butuh politikus yang Islami, karena dengan politiklah bisa menentukan arah ke depan bangsa kita ini. Kita sebagai umat yang beragama tidak mungkin lepas dari politik, karena kehidupan sehari-hari kita juga sudah berpolitik. Nah, jadi antara agama dengan politik tidak mungkin bisa dipisahkan. Lalu caranya bagaimana memadukan kedua entitas tersebut? Yang sering digaungkan oleh pemerintah adalah beragama secara moderasi ataupun wasatiyah, tengah-tengah, seimbang, adil, tidak berpihak, tidak kanan ke kiri, akan tetapi beragama yang wasatiyah, yang seperti dikumandangkan oleh orang-orang Nahdlatul Ulama. Bagaimana caranya memoderasi agama di dalam perpolitikan kita? Yang pertama adalah penghormatan. Penghormatan bahwasanya kedudukan suatu kepala negara, kepala pemerintahan, anggota DPR ataupun lainnya itu adalah merupakan jabatan terhormat yang harus
dijaga kehormatannya itu oleh pelaku-pelakunya. Jangan sampai pelakunya justru merusak kehormatan tersebut. Yang kedua kalinya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini berlaku khususnya kepada pelaku-pelaku ataupun seperti yang sekarang ini adalah dalam pemilu, KPU, Bawaslu, PPS, dan BPK. Itu tanggung jawabnya berat, Pak. Tanggung jawab tidak hanya sekedar di dunia, tanggung jawab kepada pimpinan, tapi setiap tugas kita sebagai orang yang beragama, apapun perbuatan kita itu nanti pasti ditanggungjawabkan, dipertanggungjawabkan ke hadapan mahkamah ilahi. Jadi jangan sebatas hanya cuma bertanggung jawab kepada pimpinan saja. Yang penting ABS, asal Bapak senang, beres. Ya. Ke akhirat ya gampang tobat, gampang tobat. Yang ketiga adalah amanah. Amanah yang sudah dipercayakan kepada kita, jabatan yang sudah dipercayakan kepada kita harus kita tunaikan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menyelewengkan amanah. Menyelewengkan amanah berarti adalah khianat. Sama dengan warga, kita sebagai warga masyarakat biasa yang tidak menyandang jabatan apapun, kewajiban kita adalah memilih pemimpin. Pemimpin yang akan membawa kita 5 tahun ke depan itu bagaimana. Jadi aja cuma karena punduk, karena duit 50.000, 5 tahun ke depan kita diabaikan. Zaman sekarang kita sudah enak, Pak, Bu. Kita lihat track record pemimpin, calon-calon pemimpin kita itu kita bisa lihat. Bisa lihat bagaimana mereka memimpin yang sudah menjabat dan bagaimana mereka yang belum memimpin selama jabatannya itu bagaimana. Kita bisa lihat, kita bisa cari. Jadi kita benar-benar memilih pemimpin yang bisa membawa perubahan ke Kabupaten Cirebon dan Jawa Barat. Ya, ada 2 pemilihan, yaitu pemilihan gubernur dan pemilihan bupati. Ya. Dan itu kita bisa cari, ya. Kita bisa cari track record mereka calon-calon tersebut itu yang paling baik menurut kita, bukan yang paling banyak ngasih duitnya ya. Yang paling baik menurut kita itu siapa? Nah, itu pilihan kita itu adalah tanggung jawab kita. Dan setiap tanggung jawab itu pasti nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau kita sudah tahu track record mereka itu calon-calon itu jelek, kok kita tetap pilih karena duit 50.000, karena duit 100.000, nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengadilan ilahi yang tidak akan bisa menerima suap. Loh, karena saya disuruhnya untuk hubungan antara pemilu dan agama, jadi ya pasti ngomongnya ke masalah akhirat, hubungannya itu. Nah, pemilu merupakan kewajiban kita sebagai warga negara dan kewajiban kita juga sebagai seorang muslim untuk memilih pemimpin yang dipandang terbaik di antara calon-calon tersebut. Itulah. Jadi yang pertama adalah pertanggungjawaban, penghormatan, amanah, ya, dan tanggung jawab. Kalau ketiga unsur ini setiap warga maupun pelaku bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka tidak akan lagi agama dijadikan sebagai alat untuk menjatuhkan seseorang. Seperti Pilkada Jakarta itu tidak mungkin akan terjadi lagi. Politisasi agama tidak mungkin.
Karena agama itu adalah sakral suci. Jangan jadikan agama sebagai alat untuk menjatuhkan seseorang. Jangan jadikan agama itu untuk mengolok-olok seseorang. Jadi yang dimaksud hubungan antara pemilu dengan agama adalah ajarannya, moralitas agamanya yang harus dijaga, ajaran adiluhum agama yang harus kita jaga, sehingga pemilu pilkada tahun 2024 ini kalau bisa menjaga moderasi dalam agama, insya Allah pemilu kita akan jauh dari kata-kata politisasi agama, akan jauh dari hoak-hoak yang berbau agama, dan akan jauh lagi dari perpecahan antar pendukung. Wong dhuwur, pejabat bersaing kayak apa itu pasti salaman, pasti ngopi bareng, ngobrol bareng. Sedangkan kita kadang-kadang pendukungnya di minggu, di rong-bulan kadang-kadang pada. Kemudian provokasi itu adalah mendorong orang untuk bisa membenci, untuk bisa bergerak, untuk bisa diam dan seterusnya. Provokasi yang negatif, provokasi itu adalah dorongan yang negatif. Misal mau mencoblos, bapak ibu tiba-tiba ada provokasi, ngapain buang-buang energi, mending nyari duit, nggak usah nyoblos. Ente nggak nyoblos juga nggak ngaruh tuh. Kalau ente nyoblos terus menang, emang ngaruh ke ente gitu-gitu aja. Ada yang gitu kan? Kadang-kadang benar juga sih ya. Nah, maka mulai hari ini pastikan bahwa itu tuh nggak benar. Justru jika pada saat kondisi kita hari ini sulit, jika kita tidak milih sama sekali, berarti kita mengabaikan satu peluang untuk perbaikan diri kita dan juga masyarakat kita. Itu provokasi. Atau provokasinya misalkan udah nyoblos satu kali, suruh datang lagi, tintanya dibersihin gitu segala macam. Nah, jangan. Pokoknya hindari provokasi. Yang terakhir ada pressure. Pressure itu tekanan. Jadi bapak ibu tadi saya contohkan orang guru, misalkan pabrik, ditekan oleh pimpinannya untuk nyoblos, milih calon tertentu, itu namanya pressure. Boleh dilaporkan yang gitu. Misalkan saya ngomong ke si bapak, kan nyoblos ini, kalau enggak besok nggak usah kantor lagi. Itu kira-kira tekanan atau bukan? Tekanan. Pernah merasakan tekanan itu? Pernah. Ada yang pernah, ada yang tidak ya? Mudah-mudahan tidak lah ya. Tapi jika ada, maka bapak ibu berhak menolak dan berhak melaporkan. Tidak boleh ada pressure dalam kontestasi pemilu, karena setiap warga negara mau dia kalangan apapun, haknya sama, perlakuannya harus sama, tidak boleh beda, harus sama semuanya. Oke, nah ini yang harus dilakukan, harus dihindari. Next mas, manfaat pemilu, bapak ibu tadi sudah saya jelaskan. Kemudian caranya milih saya udah. Bapak ibu, siapa yang belum pernah nyoblos di sini? Di sini kayaknya udah semua. Ini udah semua kayaknya. Ada yang besok itu pertama kali nyoblos? Ada pak. Ada nggak yang sudah tua dan pemilu besok itu pertama kali nyoblos? Ada nggak kira-kira? Ada? Siapa? Pensiunan TNI, Polri. Pendidikan pemilih pemula, datanya aki-aki semua tuh, saya kaget. Lah kok gitu? Ternyata pensiunan TNI, Polri. Karena mereka tidak mencoblos, tidak memilih, dan juga tidak boleh merekam diri karena abdi negara. Kalau PNS boleh nyoblos nggak? Boleh jadi tim sukses? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau bapak ibu yang pakai baju biru di sana boleh jadi tim sukses nggak? Nggak boleh. Kalau kalian ketahuan jadi tim sukses? Boleh aja. Boleh aja. Nggak boleh ya. Ada logo apa tuh, segi berapa itu? Logo kehormatan yang disandang, tidak boleh menjadi tim sukses. Oke, next. Lanjut terus. Nah ini ya, pemilu itu adalah bentuk kedaulatan rakyat. Rakyat berdaulat itu berarti rakyat yang memiliki kekuasaan.
Kalau kita secara pribadi jujur-jujurnya hari ini memang merasa bahwa kita nggak punya kekuasaan, tapi bahwa kita sebagai masyarakat justru kedaulatan itu ada di tangan kita. Makanya kenapa masyarakat diberikan hak untuk memilih? Maka memilih itu adalah salah satu bagian dari penghormatan negara pada masyarakat. Tuh, negara menghormati, kalau kita nggak ambil, berarti kita mengabaikan kehormatan itu. Maka tidak ambil. Nah, termasuk juga memilih ya. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Jadi pemimpin itu berganti ada masanya dan berganti harus berdasarkan konstitusi dan aturannya. Oke, kira-kira itulah. Terakhir begini Pak, saya mau tanya. Motivasi terbesar, tadi saya sudah tanyakan motivasi Bapak Ibu. Tapi motivasi terbesar dan paling jujur nih Pak, saya tanya satu orang. Masih ada door prize nggak sih? Motivasi terbesar dan terjujur dari bapak-bapak, kenapa besok mau nyoblos, mau milih, mau datang ke TPS untuk memilih gubernur, wakil gubernur, dan bupati, wakil bupati. Yang terjujurnya apa? Kalau jujur dapat bingkisan. Siapa yang mau jawab? Nggak boleh. Makruh. Kenapa? Ya kan? Aku bingkisannya ada. Apa motivasi yang paling betul-betul menjadi motivasi, menjadi kekuatan, menjadi dasar bahwa besok pada saat tanggal 27 betul-betul mau ke TPS dan nyoblos pilihan Sun Hati Nurani? Harapan perubahan. Itu jujur, bukan karena apa lain, bukan. Ada lagi? Mengurangi kemiskinan yang ada di Kabupaten Cirebon. Bisa? Harus bisa. Karena kita milih pemimpin itu justru dia harus bisa bahwa masyarakat tidak miskin. Nah, itu benar. Dua-duanya juga jawabannya jujur, dan saya tidak bisa menilai mana yang jujur dan mana yang tidak jujur. Silakan kalau mau dikasih hadiah. Ada dua. Oke, Bapak Ibu, statement terakhir mungkin sebagai sebuah saling untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa tidak ada manusia yang sempurna, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu mencari pilihan yang paling sempurna itu tidak ada. Silakan Bapak Ibu pilih yang menurut hati nurani kita. Dan yang terpenting adalah kita ini mau datang untuk memberikan hak pilih. Sampaikan pada masyarakat, ada sekalangan masyarakat yang berada pada situasi yang jumud. Ada pada situasi yang putus asa bahwa tidak merasa, tidak yakin bahwa pemilu ini akan membawa perubahan. Maka Bapak Ibu yang hadir di sini harus mampu memastikan kepada masyarakat bahwa mereka berpikir keliru. Justru mari kita buktikan kalau semuanya hadir, nyoblos sesuai dengan akal sehat, nyoblos sesuai dengan hati nurani, insya Allah maka akan terjadi perubahan yang baik di negara kita, khusus Kabupaten Cirebon. Mudah-mudahan Kabupaten Cirebon nanti pilkadanya lancar, tidak ada keributan, sehingga nanti semuanya bisa berhasil sesuai dengan harapan. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Senang sekali bertemu Bapak Ibu. Sebelum dengar sapa apabila nanti kita bertemu di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Profesor Dr. Aib Sarifudin. Itulah tadi materi-materi yang disampaikan oleh Profesor Dr. Aib Sarifudin. Semua Baik, Bapak, kita mulai. Ada beberapa apa yang bisa tanyakan. Yang pertama, menurut Bapak apa tantangan terbesar dalam menyambut pilkada, Pak? Oke. Tantangan terbesar dalam menyambut pilkada, yang pertama ini soal partisipasi. Bahwa di tahun 2018 juga kita bisa melihat bahwa partisipasi ini kita belum mendekati 100% gitu ya. Maka yang pertama tantangan itu yang harus kita hadapi adalah soal partisipasi. Kemudian yang kedua, tantangan ini tentu berada pada pelaksanaannya, seperti halnya dalam konteks pelanggaran-pelanggaran pilkada. Money politik ini juga masih menjadi
tren yang sangat luar biasa di masyarakat, yang justru pelanggaran jenis money politik ini masyarakat kadang menganggap lumrah gitu. Ini berdasarkan beberapa hasil saya juga bertanya pada sampel masyarakat, sehingga tantangan terberat kita menurut saya adalah soal pelanggaran-pelanggaran terutama soal money politik. Maka kita sebagai masyarakat harus mampu menjadi agen-agen dari penyelenggara untuk sama-sama mengawasi dan memastikan masyarakat kita tidak terlibat pada money politik. Baik. Kemudian bagaimana harapan Bapak atas diselenggarakannya sosialisasi pilkada kali ini, Pak? Ya, selaras dengan tantangan yang tadi saya sampaikan, sosialisasi semacam ini menjadi hal yang penting. Paling tidak, pertama ini akan meningkatkan semangat atau giro masyarakat untuk bisa berpartisipasi, terlibat aktif dalam mengawal pemilu sampai pada mencoblos dan mengawal hasil pencoblosan. Kemudian yang kedua, dengan sosialisasi semacam ini juga bisa mencegah agar masyarakat memastikan dirinya tidak terlibat dalam pelanggaran-pelanggaran, sehingga masyarakat yang lain bisa memilih betul-betul sesuai dengan hati nurani, sehingga akan terpilih pemimpin-pemimpin yang betul-betul pilihan masyarakat. Baik, Pak. Yang terakhir, Pak, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat yang menonton, Pak, dalam menyambut Pilkada 2024? Perhelatan Pilkada 2024 adalah momentum yang sangat penting dan sakral bagi kita, karena satu suara yang kita berikan itu menentukan arah bangsa ke depan. Menurut Bapak, apa tantangan terbesar dalam menyambut Pilkada, Pak? Kalau menurut kami ya, yang warga biasa, tantangan terbesar bagi kami adalah mensosialisasikan adanya pilkada ini ke masyarakat, serta menghindarkan masyarakat dari namanya money politik. Karena di warga kami, di masyarakat sekitar ini, money politik itu sangat rentan sekali ya. Karena itu yang akan menimbulkan pilihan itu bisa berbeda dengan hati nurani masyarakat. Itu kalau bisa harapan kami pemerintah itu juga menggencarkan untuk meniadakan money politik. Aturan-aturannya itu harus jelas, hukuman-hukumannya juga harus jelas, biar tidak ada lagi money politik di pemilu kada ini gitu. Kemudian, Pak, bagaimana harapan Bapak atas diselenggarakannya sosialisasi pilkada kali ini, Pak? Harapannya masyarakat akan sangat tertarik sekali dengan Pilkada 2024 ini, dan ujung-ujungnya nanti bisa meningkatkan partisipasi publik terhadap Pilkada ini gitu. Ya. Yang terakhir, Pak, apa Ya. pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat yang menonton dalam menyambut Pilkada 2024? Pesan kami, mari kita sukseskan Pilkada 2024 ini, dan mari kita pilih pemimpin yang benar-benar bisa membawa perubahan, bisa membawa Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat ini ke arah yang lebih baik lagi. Gitu.